Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita diberi kesempatan untuk beribadah sekali lagi bersama-sama pada pagi ini. Ya, sebelum kita memulakan ibadah online kita pada pagi ini, kita akan berdoa dan saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami ucap syukur Tuhan untuk penjagaan Engkau sepanjang hari-hari yang lepas sehinggalah hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan kerana Engkau telah memberikan kami kesihatan yang baik walaupun pada keadaan sekarang banyak sakit penyakit yang melanda dunia ini. Bapa, kami ingin berdoa juga Tuhan untuk semua pelayanan-pelayanan pada hari ini. Biarlah Engkau menyentuh hati kami Tuhan, supaya kami sama-sama Tuhan dapat memuji dan menyembah Engkau Tuhan dan memberi yang terbaik untuk semua jemaat Engkau Bapa di surga. Bapa, sebentar ini Tuhan kami ingin memulakan ibadah online kami pada pagi ini. Biarlah Engkau turut serta Tuhan supaya ibadah online kami berjalan dengan lancar Tuhan. Semua ini Bapa kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom jemaat desa di Seremban, dimanapun kita beribadah pada pagi ini. Mari saya ajak kita bersama-sama memuji Tuhan, menaikkan pujian ini, menaikkan syukurku. Haleluya. Kita bertepuk tangan bersama-sama. Katakan kasih yang begitu besar.
hidup kami Bapa. Kami hanya mau menyenangkan-Mu Tuhan. Jika selama hidup ini Tuhan kami mengecewakan-Mu, kami berlutut di hadapan-Mu pada saat ini Bapa. Kami memohon ampun. Peganglah tangan kami ya Yesus. Jangan lepaskan kami Tuhan. Biar kiranya hidup kami hanya menyenangkan-Mu mulai saat ini sampai selama-lamanya Bapa. Oh haleluya Yesus. Anugerah-Mu, naungan-Mu kami dapat rasakan di dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, dimanapun kami berada, dimanapun kami beribadah, kami tahu Kau hadir. Kami percaya Kau bersama dengan kami, melihat setiap hati kami, melihat setiap kerinduan kami Tuhan. Oh haleluya. Mari saya ajak semua kita jemaat untuk menaikkan lagu ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Dalam anugerah-Mu, dalam anugerah-Mu, Yesus, dalam naungan-Mu Tuhan.
Shalom semua jemaat Tuhan yang terkasih, kita bertemu sekali lagi di dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Baiklah, renungan firman Tuhan untuk kita bersama pada pagi hari ini, saya ambil yaitu dari kitab Yohanes pasal yang ke-8, ayat 12 hingga ayat yang ke-20. Perikop di atas yaitu Yesus terang dunia. Saya membaca untuk kita dan kita mengiringi. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat pembendaraan, waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Mari kita berdoa bersama-sama, saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami baca. Buka hati kami, buka mata hati kami untuk melihat dan memahami sabda firman-Mu. Dan kami berdoa supaya setiap peralatan teknologi yang kami gunakan pada pagi hari ini dapat berfungsi dengan baik. Terima kasih Tuhan, biar Engkau kuasai setiap kami dari awal kami mendengarkan firman-Mu sehingga berakhir. Terpujilah nama-Mu di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Di dalam bab-bab yang sebelum ini, yaitu dalam bab yang keempat, kita sudah belajar di mana Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah air kehidupan. Sementara bab yang keenam pula, Yesus mengatakan bahwa dia adalah roti. Dan pada pagi hari ini kita belajar lagi satu di mana Yesus menyatakan dirinya sebagai terang dunia. Ketiga elemen ini adalah keperluan mutlak setiap orang. Yaitu yang pertama air, roti ataupun makanan, dan juga terang. Coba kita bayangkan, tidak ada terang, semua gelap gulita, di sekitar kita semua gelap. Sudah pasti kehidupan pun tidak ada. Karena apa? Karena tumbuh-tumbuhan pun memerlukan terang untuk bertumbuh, apalagi kita sebagai manusia. Tetapi dengan adanya terang, kita mampu melihat, kita boleh bergerak, dan melakukan aktiviti kita dengan bebas. Yesus menyatakan kepada kita pada pagi hari ini melalui firman Tuhan yang kita baca, bahwa dia mengatakan bahwa ia adalah terang dunia. Jadi tema firman Tuhan untuk kita belajar bersama-sama pada pagi hari ini, yaitu mengenal Yesus sebagai terang dunia. Pertanyaannya, bagaimanakah dampak hal ini terhadap kehidupan kita sebagai orang yang percaya? Ketika Yesus memulai dan di dalam pelayanannya, ia melakukan berbagai perbuatan-perbuatan yang sungguh besar. Ia menyembuhkan orang yang sakit, ia menghardik ataupun ia mengusir roh jahat daripada orang,
Ia juga menenangkan ribu taufan dan juga ia membangkitkan orang daripada kematian. Orang-orang di sekitarnya sangat terkagum melihat apa yang telah dia lakukan. Dan orang mulai mempertanyakan, siapakah orang ini yang mampu melakukan berbagai tanda-tanda, yang mampu melakukan perbuatan yang besar, yang dahsyat. Di dalam ayat 12, Yesus mengatakan bahwa ia adalah terang dunia. Bukan hanya sekadar itu, tetapi ia menyatakan bahwa setiap orang yang mengikutinya juga memiliki terang. Tetapi yang sedihnya, orang-orang Farisi dan pengajar-pengajar agama yang mendengarkan dia pada masa itu tidak mau menerima penyataan Tuhan Yesus berkenaan bahwa dirinya itu adalah terang dunia. Saudara yang kekasih, saat kita berusaha menerima kata Tuhan Yesus melalui pola pikir kita, maka kita akan tersesat. Kita tidak akan mampu menerima bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah terang dunia. Apabila kita mengandalkan pikiran manusiawi kita yang masih berdosa. Itu sebab berkata tegas kepada orang-orang Farisi, itu dia mengatakan bahwa kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Orang-orang Farisi pada ketika itu hanya memahami apa yang Yesus katakan melalui pola pikir mereka. Mereka mengatakan kepada dia, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Saudara yang kekasih, memang kita tahu bahwa kita adalah manusia yang sangat sukar menerima dan mempercayai sesuatu tanpa saksi. Di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 16 berbunyi, sebab itu kami tidak akan menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ayat ini merupakan ungkapan kata-kata Rasul Paulus sendiri. Setelah dia bertobat, bila mata hatinya dicelikan oleh Tuhan, barulah dia dapat melihat kebenaran-kebenaran daripada firman Tuhan dan pengajaran Yesus Kristus. Sebelum ini, dia sama seperti orang-orang Farisi yang kita baca di dalam nas Alkitab ini. Dia tidak memahami, dia menolak kata-kata pengajaran tentang Tuhan Yesus. Kalau dulu sebelum ini, dia mendengar di mana-mana orang yang mengajar pengajaran tentang Yesus Kristus, dia berusaha mencari mereka dan membantai mereka. Ini Rasul Paulus sebelum dia bertobat. Tetapi setelah dia bertobat, setelah dia dilahirkan kembali oleh Roh, maka penilaian dan pandangannya kepada Kristus dan kepada pengikut-pengikut Kristus berubah. Dan kita melihat di dalam nas firman Tuhan ini, di mana orang-orang Farisi menolak penyataan Yesus bahwa dia adalah terang dunia. Mengapa? Karena mereka masih hidup di dalam daging. Daging kontras dengan roh. Itu sebabnya mereka tidak memahami apa yang Yesus katakan, dan mereka menolak kata-katanya. Dan mereka berkata, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Pertanyaannya, benarkah Yesus bersaksi tanpa saksi? Seperti kata saya tadi, bahwa kita manusia adalah individu yang sukar untuk mempercayai sesuatu tanpa saksi. Pertanyaan saya, benarkah Yesus bersaksi tanpa saksi? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jika manusia itu sendiri dengan terbuka hati mau mendalami dan mengenal Yesus Kristus lebih mendalam, maka kita akan melihat bahwa sebenarnya ada banyak saksi dan juga kesaksian-kesaksian tentang Mesias, yaitu Yesus Kristus yang dinanti-nantikan oleh dunia. Nubuatan demi nubuatan yang ada di dalam perjanjian lama mendahului kelahiran Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru.
sebagai juru selamat, dan juga sebagai terang dunia. Tetapi orang-orang Farisi yang mendengar dia pada ketika itu menolak penyataan dia. Mereka hanya memandang dan menilai Yesus Kristus dalam pandangan penilaian duniawi. Mereka hanya melihat kehinaan Yesus sebagai anak tukang kayu, di mana Yesus dia dibesarkan di dalam keluarga seorang tukang kayu. Dan lagi sementara itu, di dalam pelayanannya, Yesus suka bergaul dengan orang-orang yang berdosa, yaitu seperti pemungut cukai, perempuan-perempuan yang berdosa, dan ada perempuan yang didapati berzina. Yesus bergaul dengan mereka. Jadi ketika Yesus menyatakan bahwa dirinya itu adalah terang dunia, orang-orang Farisi menolaknya. Mana mungkin Yesus itu adalah Tuhan? Mana mungkin Yesus itu adalah terang dunia? Kalau Yesus adalah terang dunia, sudah pasti ia berkuasa dan dia tahu orang yang dia gauli. Tetapi sebaliknya, Tuhan Yesus suka bergaul dengan orang-orang yang berdosa. Walaupun orang-orang Farisi dan pengajar-pengajar agama coba menjauhi orang-orang yang seperti ini, karena mereka menganggap bahwa mereka ini adalah orang najis yang berdosa, itu sebabnya mereka menjauhi pergaulan bersama dengan mereka. Tetapi sebaliknya, Yesus sebagai Tuhan, sebagai terang dunia itu ingin bersama-sama dengan mereka. Itu sebabnya mereka berpikir bahwa kalau benar Yesus ini adalah Tuhan, sudah pasti dia tahu kehidupan orang-orang yang dia gauli, dan sudah pasti Yesus menjauhi daripada pergaulan bersama dengan mereka. Ini merupakan penilaian mereka sebagai manusia. Seharusnya sebagai Tuhan, Yesus harus menjauhi pergaulan-pergaulan seperti itu. Saudara yang kekasih, jika kita memiliki pikiran dangkal seperti ini, kita akan tersesat. Kita mudah menghakimi Tuhan di atas apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Seolah-olah Tuhan itu adalah sosok yang harus dipersalahkan. Tuhan itu adalah sosok yang harus dipertanggungjawabkan untuk segala kehidupan kita yang tidak baik. Pada masa-masa sekarang, dalam ekonomi negara yang masih goncang, skema ada di mana-mana. Kita tidak tahu bentuk skema itu, apakah dia besar, tinggi, rendah, bulat, dan sebagainya. Dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan, tawaran-tawaran yang memukau, wow. Dan dia mengajak, dan teman Anda mengajak Anda melabur di dalam suatu perniagaan, tanpa Anda ketahui bahwa sebenarnya pelaburan itu tidak benar. Jadi Anda pun turut melabur. Dan seminggu kemudiannya barulah Anda tahu bahwa tempat Anda melabur itu tidak benar. Dan teman Anda melarikan diri, tidak dapat Anda jejaki. Dan Anda datang kepada Tuhan dan mengeluh kepada Dia. Tuhan, kalau Engkau tahu bahwa ini terjadi, kenapa tidak memberi amaran awal kepada saya, supaya saya tidak turut serta melabur uang ringgit saya. Kita mulai menyalahkan Tuhan di dalam apa yang kita lakukan. Saudara yang kekasih, begitu mudahnya kita menyalahkan Tuhan di dalam situasi buruk di dalam kehidupan kita. Sewaktu kita di dalam situasi yang baik, keluarga kita sehat semuanya, kita memiliki kerja yang baik dan gaji yang lumayan dan sebagainya, kita selalu mau bersyukur kepada Tuhan, memuji Dia oleh karena pemeliharaan yang luar biasa di atas kita. Tetapi sebaliknya, sewaktu kita berhadapan dengan musibah, mungkin keluarga kita, teman-teman rapat kita sudah menjauhi dan tidak lagi mau menolong kita. Kita datang kepada Tuhan dengan keluhan, dengan tangisan. Kita mengatakan bahwa Engkau adalah Tuhan yang memelihara. Mengapa tidak memelihara saya dalam situasi ini? Dan kita mulai mengatakan bahwa Tuhan sudah tidak mau mengasihi kita. Tuhan menjauhkan dirinya daripada kita. Padahal kalau kita melihat
kita berada di dalam situasi keadaan yang demikian oleh karena perbuatan kita sendiri. Kita menilai keberadaan Tuhan itu sebatas kenikmatan yang kita alami. Sewaktu kita dalam situasi yang tidak baik, kita mulai menyatakan bahwa Tuhan tidak mau mengasihi kita. Tuhan melepaskan tangannya terhadap kita, dan Tuhan tidak adil karena tidak memberkati kita seperti teman di sebelah kita. Saudara yang kekasih, jika kita pernah menilai keberadaan Tuhan itu hanya sebatas kenikmatan yang kita nikmati, mari datang kepada Tuhan sebagai terang dunia. Tuhan mau menerangi hati kita. Terang Tuhan tidak seperti terang yang diberikan oleh dunia, yang terbatas dalam beberapa waktu saja kita boleh merasainya. Terang Tuhan tidak seperti terang yang diberikan oleh dunia yang memerlukan energi untuk menghidupkannya. Tetapi terang Tuhan itu adalah terang yang abadi, yang boleh menerangi kita, bukan hanya menerangi jalan kita, tetapi menerangi hati kita yang terdalam. Setiap orang memerlukan terang Tuhan di dalam dunia gelap yang berdosa ini. Kita memerlukan terang Tuhan untuk menuntun setiap perjalanan kita. Kenapa? Karena kita tidak mampu berjuang sendirian. Karena kita tidak mampu berjalan sendirian di dalam dunia yang gelap ini. Kita memerlukan terang Tuhan menerangi setiap jalan-jalan kita. Karena kita terlalu mudah ditundukkan oleh kenikmatan dunia. Dan kita juga terlalu mudah ditundukkan oleh kesengsaraan yang sementara yang kita lalui di dalam dunia ini. Itu sebabnya kita memerlukan Yesus Kristus, penerang kehidupan kita, yang akan menopang setiap kehidupan kita sehingga kita mampu bertahan melalui kehidupan kita setiap hari. Itu sebabnya saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari kita mengoreksi setiap pribadi kita. Kalau penilaian kita terhadap Tuhan selama ini adalah salah, karena kita hanya menilai Dia melalui pola pikir kita, cara pandang duniawi, mari kita mendekati Tuhan dan mendalami siapa Tuhan di dalam kehidupan. Terang Tuhan sudah tersedia untuk kita semua. Dia mengundang kita semua untuk datang kepadanya sebagai terang dunia. Tinggal satu hal, hanya tinggal satu, yaitu kesungguhan kita mau mengikuti Tuhan sebagai terang dunia. Jika kita sungguh-sungguh mau mengalami Tuhan dan memiliki terang sama seperti Yesus Kristus, ayo, mari kita mendekat kepada Dia sebagai Tuhan, sebagai terang dunia, sehingga kita mampu bersinar, mampu menerangi kegelapan yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Begitulah firman Tuhan yang kita dengar sebentar tadi. Semoga apa yang kita dengar, apa yang kita faham, ianya boleh dijadikan teladan untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekarang ibadah online kita sampai di sini saja. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kita akan berdoa bersama-sama untuk menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan Engkau Tuhan, karena ibadah kami telah habis dan ianya berjalan dengan lancar Bapa di surga. Bapa, sebentar ini Tuhan kami ingin mengakhiri ibadah online kami. Kami berdoa supaya setiap kami yang mendengar, setiap kami yang terlibat dalam ibadah ini Tuhan, biarlah kami diberkati bersama-sama supaya kami dapat menjalankan kehidupan kami sehari-hari di surga. Bapa, kami ingin mohon penjagaan Engkau sepanjang hari kami yang akan mendatang. Engkau jauhi kami daripada sakit penyakit Tuhan, dan lindungi kami dengan kuasa dalam Bapa di surga. Bapa, inilah doa kami Tuhan yang kami akan panjatkan kepada Engkau dalam nama Tuhan Juru Selamat kami. Amin.